Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi 12 kekhalifahan, 12 khalifah, sampai hari ini ulama kita nggak ada yang sepakat tentang makna siapakah 12 khalifah ini, kecuali kelompok Syiah. Bagi kelompok Syiah, 12 imam itu, yang ke-12 adalah Imam Mahdi yang masuk kepada goa lalu menghilang waktu dia masih kecil. Dan itu bukan akidah Ahlus Sun. Jadi bagi mereka, Sayyidina Hussein punya anak, Ali Zainal Abidin punya anak, Muhammad Al-Baqir, Muhammad Ja'far, terus sampai kepada Muhammad bin Askar. Askar ke-11, Muhammad bin Askar yang ke-12. Muhammad bin Askar ini menghilang waktu kecil. Cocok dengan hadis ini. Lalu apa kata mereka? Inilah imam yang kita tunggu. Kata siapa? Kelompok Syiah. Ajaran Ahlus Sunnah tidak meyakini 12 imam versi. Kenapa? Banyak dalilnya. Yang pertama, 12, yang 11 itu tidak pernah memimpin suatu pemerintahan pun. Sayyidina Hussein memimpin pemerintahan nggak? Dia wafat dibunuh oleh Yazid dan tentara Yazid, namanya Ibn Ziyad, sebelum berkuasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin Jumatan aja nggak boleh. Muhammad Al-Baqir juga sama, Ja'far Shadiq itu juga hampir sama. Sampai kepada keturunannya tadi. Jadi mereka jadi ahlul bait di zaman itu berat. Maka ketika di sini ada zuriat Nabi, Habib ya, Indonesia paling aman tinggal habaib, sampai muncul isu anti nasab Ba'alawi ini ya. Kita nggak ikut-ikutan ya, kita nggak komentar juga. Kalau pernah ada komentar saya sudah tutup ya. Kita nggak mau ikut-ikutan konflik karena itu bagian dari merusak ukhuwah Islamiyah ya. Jika membahas nasab merusak ukhuwah Islamiyah, kita nggak usah bahas. Baik. Lalu siapa yang disebut 12 imam ini? Jadi seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan begini, wahai Tuan pembaca, Tuan yang membaca hadis ini, 12 imam itu bukan imam yang dimaksud oleh Syiah. Ya. Masih ingat kisah Bani Israel ketika Sayyidina Musa kemudian membawa 12 perwakilan yang disebut Nuqaba. Ya. Disebut apa? Nuqaba. Maka jika kita merujuk ke sana, Nuqaba ini bisa berarti hidup di zaman yang sama. Bisa juga tidak. Nah, tapi poin paling penting dari kata ini, hadis ini adalah seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan bukan 12 imam versi Syiah itu. Oke? Ini penjelasannya masih agak panjang, tapi kita cut aja ya. Sudah asar belum? Belum? Belum mau atau 1 menit lagi? Oh, bentar lagi berarti. Hadis berikutnya sama. Kayak saya nggak bacakan ya. Kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wabila qala haddatsana Musaddad. Kelihatan? Disampaikan oleh guru kami Musaddad. Musaddad ini namanya lucu, Musaddad bin Musarhad. Ya. Musaddad bin Musarhad begitu namanya, sampai ada candaan oleh hadis. Nama Musaddad kalau dibaca bin Musarhad, bin dan itu semuanya bikin pusing orang Arab. Kata orang Arab, itu kalau ada yang kesurupan langsung sembuh. Jadi ahli hadis itu suka nyandain sesama ahli hadis. Dia ini nih ya. An Umar bin Ubaid haddatsahum ini berarti gurunya ada 2 atau lebih dari 2 ya. Sana qala hadatsana Muhammad Al-Ala qala hadatsana Abu Bakar yakni bin Ayyash wa sana Musaddad. Kembali ke Musaddad.
Allahumma sholli ala sayyidina. Kata Musaddad dari Yahya, dari Sufyan, kata Ahmad dari Ubaidullah bin Musa, dari Zaidah, begitu juga kata Ahmad Ibrahim dari Ubaidullah bin Musa, an Fitr, ya. Ubaidullah bin Musa ini dituduh Syiah oleh imam seperti Yahya bin Ma'in, tapi oleh Imam Ahmad dianggap oleh Imam Bukhari dianggap thiqah, ya. Kita nggak akan membahas itu, tapi bahwa ada orang yang tertuduh Syiah di sini satu dua ada, ya. Kulluhum an Asim an Zir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala, nah perhatikan ini hadis Al-Mahdi yang paling penting untuk bab limit waktu. Laulam yabqa, seandainya tidak tersisa, seandainya tidak dapat fisiknya teks, ada? Dapat? Nggak dapat? Oh, ngopi sendiri? Oke, emang wajar sih karena daurahnya gratis. Ya, alhamdulillah. Ya, karena saya dapat ilmu ini gratis, jadi saya ingin mengajarkannya gratis. Ya. Semoga Allah memberkahi kami yang hadir, yang mengajarnya, kami yang nobel. Laulam yabqa, seandainya tidak tersisa minat dunia, dari waktu yang ada di dunia kecuali yaum, satu hari saja, la tawwalallahu dzalika, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, dzalikal yaum, hatta yub'atsa, atau yab'atsallahu, sampai Allah membangkitkan seseorang, mengutus seseorang, minni, dari aku, dari aku, semua alam dariku, al-alam minni, semua alam dariku, semua kita dari nur Nabi Muhammad SAW. Berarti lafaz pertama siapa aja mungkin jadi Imam Mahdi, tapi untungnya ada lafaz keduanya, au min ahli baiti, dari ahlu baitku, dari keturunan ahlu bait. Ahlu artinya keluarga, bait rumah tangga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW hanya mewarisi, menurunkan keturunan dari jalur Sayyidatuna Fatimah. Maka kalau diterjemahkan, dari keturunanku melalui Fatimah. Nggak ada urusan mau patriarki, mau apa lagi yang dari ibu. Ya, saya sini lupa, padahal saya orang Padang, orang Minang. Hah? Matrilineal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, yuwati'u. Nah, di sini maka ada dua ahlu bait. Ada ahlu bait nuraniyah, ada ahlu bait nasabiyah. Ahlu bait nuraniyah, semua orang beriman, maka dia ahlu bait Nabi Muhammad SAW, yang oleh Imam Subki, beliau mengatakan apa? Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, maka semua orang beriman dapat. Karena keluarga Muhammad, kata Imam Subki, kullu mu'min, kullu muslim, setiap mukmin. Coba perhatikan, istri Nabi dipanggil Ummul Mu'minin, ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mu'minin Sayyidina Muhammad SAW. Itu makna ayat, makana Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum. Rasulullah SAW bukan bapak seseorang saja, tapi bapak rohani semua. Bapak semua rohani. Ya, maka kita ada salawat, kita sebut salawat Abu Ruh. Abu Ruh, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Abir Ruh. Ya, salatu wassalamu alaika ya Aba Ruh. Ya. Yuwati'u, berkesesuaian, ismuhu ismi, isim dia
nama dia dengan isimku, namaku sama. Wa ismu abihi ismu abi. Tapi di riwayat imam yang lain, ini kalimat ini tidak ada. Ya, ini riwayat yang lebih sahihnya yang ini. Nama dia sama dengan namaku. Pertanyaan, apakah yang Nabi maksud nama itu nama KTP? Nama ID card? Di masa Rasulullah SAW udah ada ID card belum? Ada kartu tanda penduduk? Ada masuk ke daftar, Dukcapil yang di pemerintah? Enggak. Nama yang dimaksud di sini bukan nama itu. Yang perlu diperhatikan ya. Karena kita sering memahami 14 abad lalu dengan zaman sekarang. Itu kebodohan. Ya, makna hadis nanti nggak lengkap. Nama apa yang dimaksud? Nah, yang paling bagus menjelaskan tentang makna nama itu Al-Imam Bajuri dalam Hasyiah Aqidahnya. Apa makna nama? Nah, jadi si nama ini ada makna. Ismi, namaku. Dari kata ism. Bismillah, dengan nama Allah. Ism dalam bahasa Arab itu ada dari kata sumu. Sumu artinya luhur, tinggi. Ulu. Maka langit disebut sama satu akar kata. Satu akar kata. Orang Arab begitu kayanya mereka dalam berbahasa Arab. Maka sumu disebut uluwud darajah wa ma'rifah. Ketinggian derajat dan ketinggian ma'rifat, pengetahuan. Berarti Imam Mahdi doktor dong. Ya, karena derajatnya tinggi dan ilmunya tinggi. Oh, bukan. Rumus awal apa tadi? Kemahdian itu mengenalnya bukan lewat gelar intelektual, tapi melalui spiritual, rohani. Ya. Makna kedua daripada ism, kalau ini tinggi, yang kedua makna daripada ism adalah alam, ya. Bahasa Arabnya wasm. Jadi ulama itu mereka bingung, ism kata bismi itu dari sumu atau dari wasam. Apa makna wasam? Ada di bahasa lokal nggak wasam? Asam adanya. Wasam berarti alam. Apa arti alam? Tanda. Apa arti alam? Tanda. Jadi kalau kita terjemahin, ismuhu ismi. Nama ia adalah namaku. Ketinggian derajat dan ma'rifatnya dan tanda-tanda yang ada padaku juga ada pada dia. Yang ada pada dia ada padaku. Masalahnya ini setelah dia memproklamirkan dirinya atau belum? Itu masalahnya. Nah, disinilah mentok ahli hadis. Ahli hadis tidak mampu membedakan ini hanya sebatas ini sahih tidak sahih. Bukan tugas ahli hadis mengerti maknanya. Tugas mengerti maknanya ahlul ihsan, ahli rohani. Ya. Ini derajat. Derajat apa yang tinggi di situ? Derajat rohani. Tanda apa di situ? Ini tanda ahli hadis masih kurang connect. Nanti di beberapa hadis sebelum selesai, di situ disebutkan Al-Mahdi, ya, itu aqnal unuf, hidungnya mancung, ya, abhal jubha, jidatnya lebar.
sempat-sempatnya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis itu. Tanda ahli hadis mereka terbawa dengan nuansa ism, bahwa tanda-tanda yang dimaksud tanda-tanda fisik. Oke, kita ambil hadis itu. Hidung yang mancung itu pertanda apa? Orang hidung mancung itu keturunan Sunda, Jawa, apa keturunan Arab? Nah, boleh juga lah kita ambil ya. Tapi apakah semua yang hidung mancung, ya, dia Imam Mahdi? Ini banyak yang mancung nih bukan Imam Mahdi saya lihat. Banyak zuriat Nabi hidungnya pesek. Saya ketemu malah mancungan hidung teman-teman kita yang bukan habaib. Berarti bukan itu tandanya, bukan tanda hidung. Jadi hidung ini kalaupun iya itu pertanda dia zuriat. Jidat lebar pertanda dia cerdas. Tapi bukan berarti mesti seperti itu, ya. Oke, ini dua hal paling penting dari makna ism. Awalnya agak sulit untuk memetakannya, tapi 2021 alhamdulillah Allah izinkan pemaknaan ini kemudian rampung ya. Jadi makna ism nama bukan nama kartu ID card, tapi ini nama ketinggian derajat, kemakrifatan, nama tanda. Buya Dr. Aldomi boleh ngajar di pasca sarjana karena beliau punya nama gelar, yaitu doktor. Apakah semua saudara-saudara ini boleh ngajar di pasca sarjana, S2, S3? Enggak. Mesti ada, sudah punya doktor, mesti punya syarat satu lagi, namanya nomor induk dosen. NIDN. Berarti dia punya nama induk. Nama dia punya nomor. Jika di alam nyata ini ada kenyataan realita begitu, maka ini adalah pertanda bahwa di akhir zaman ada lebih dari satu nama. Maka kita ada kitab, di situ disebutkan 2000 nama Nabi SAW kurang 5. 2000 kurang 5. Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kenal nama Nabi Muhammad SAW, semakin kenal beliau. Ini baru ilmu nama yang diajarkan ke Sayyidina Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan nama-nama ilmu nama kepada Sayyidina Adam. Jadi tolong diluruskan, ini bukan nama ID card. Ini nama dalam pengertian ketinggian ilmu, derajat, dan tanda-tanda. Udah mau selesai. Udah. Buat itu aja. Oke, barangkali ini karena kita sudah mau asar, mohon ahli sholawatnya, sholawat dulu nih. Faiz, sholawat dulu Faiz. Ini baru berapa hadis? Sudah berapa hadis? Tapi baru satu bab. Baru satu bab, dan kita pun membacanya bukan membaca seperti ahli hadis kebanyakan, ya, tapi membacanya agak sedikit lebih santai. Sebelum sholawatan, coba perhatikan kalimatnya. Yamla'ul arda, Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan qistan wa adlan, keadilan. Kama, ini menjadi limit kemunculan Al-Mahdi. Jadi kalau orang bertanya, kapan muncul Al-Mahdi? Kita nggak berani memberikan tanggal, kecuali itu perkiraan. Jadi kalaupun ada penanggalan, itu hanya perkiraan. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi bumi zulman wa jawra, kezaliman. Jadi kalau mau dijawab, kapan Imam Mahdi muncul? Apabila kezaliman memuncak di semua tempat. Sekarang kan belum zalim-zalim amat lah. Ya. Masih bisa makan tuh? Masih boleh makan? Masih bisa tidur beberapa jam setiap hari? Masih dapat hak hari-harian? Masih. Berarti ini belum. Ya, tapi tenang dulu, kan ini zaman bisa berubah. Kezaliman yang paling dahsyat selama sepanjang tahun ini, sepanjang abad ini,
Itulah kemarin pandemi. Kita nggak tahu ke depannya apa lagi. Jadi kezoliman yang dimaksud di sini bukan kezoliman politik lokal. Tolong digarisbawahi. Bukan kezoliman politik lokal. Kalimatnya coba perhatikan. Sang Mahdi akan memenuhi bumi. Ini kalimatnya pakai bumi. Akan memenuhi bumi sebagaimana bumi dipenuhi. Berarti ini yang disebut orang global, tapi saya nggak suka istilah itu. Apa istilahnya? Eh, Pemerintahan global gitu. Nah, saya nggak suka istilah itu. Kita gunakan istilah baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila bumi telah dipenuhi, seluruh bumi dipenuhi oleh kezoliman. Dan kezoliman yang paling parah itu nanti ketika Dajjal 3 tahun berturut-turut menyebar virus dan krisis di muka bumi. Maka nanti tidak ada hujan, orang kelaparan di mana-mana. Jadi itu kezoliman global kalau boleh disebut. Bukan kezoliman Soeharto, SBY dan Jokowi, bukan ya. Ini masih gagal fokus ini. Hadis-hadisnya dibawain ke bab politik. Kalau di Malaysia kezoliman Anwar Ibrahim gitu enggak ada urusan. Ini enggak ada urusan begitu. Kezoliman Salman, Raja Salman dan MBS, Muhammad bin Salman, ya salam ya akhi, bukan itu. Ini kezoliman munculnya dari orang yang paling zalim, yaitu Dajjal. Bukan kezoliman politik lokal. Ini kalau orang nggak ngerti bab kolbu, dia akan maksain, enggak, ini zamannya nih. Ya, maka sekarang di Indonesia sudah banyak Dajjal. Kalau begitu bentar lagi Imam Mahdi keluar juga dong. Ya, gampang bener. Ya, seharusnya dari kemarin tuh 2020 seharusnya keluar udah. Ya. Oke. Ini kalimat paling penting di hadis ini. La tazhab aw la tanqadi dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti wa. Artinya sama berdasarkan hadis ini, dan hadis ini hasan. Ya, hadis ini apa? Jadi ada sahih, hasan, dhaif, dan dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Oke, saya tanya lagi. Ini kezaliman lokal, nasional, atau global? Maka pelaku kezalimannya itu politik partisan atau politik global. Global. Ya, jadi jangan terjebak dan dimainkan perasaannya oleh perbedaan antara partai politik yang ada di dalam negeri. Paham? Jadi kita nggak usah kemudian tengkar sama partai yang beda-beda. Udah biarin aja. Jalan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sudah mulai capek? Sudah mulai lelah hayati? Saya yang lelah. Baik, karena kita mau sholat ya, silakan siap-siap. Syukur-syukur masih wudhu, langsung ke ini sholatnya nanti diatur gimananya oleh panitia. Kita minta sholawat pendek sekitar 3 menit. Fadal Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Sayyid Kamal Al-Haidari, itu ulama dari Najaf, Irak, tapi jadi ayatullah, jadi ulama marja yang lebih cerdas dari Ayatullah Khalil Khamenei yang hari ini. Ya, kalau keilmuan mungkin dia termasuk mujtahid dan mujaddid di kalangan Syiah. Sayyidina Ali mengalahkan Sayyidah Aisyah. Lalu di riwayat yang di Ahlus Sunnah pakai, Sayyidah Aisyah dijaga oleh Sayyidina Ali, disuruh balik ke, kan dulu nggak ada cadar, adanya tabir. Bagaimana mungkin panglima perang memimpin perang di balik tabir? Itu pasti kalah. Pasti kalah. Sayyidina Ali matanya melek. Maka dihantarkan baik-baik, dikawal baik-baik Ibunda Aisyah pulang ke rumahnya oleh Sayyidina Ali. Itu Muawiyah. Muawiyah ini siapa sih? Ya, gubernur yang diangkat Utsman
tidak mau turun. Kenapa? Bagi Muawiyah, perang Aisyah Ali belum selesai. Sayyidina Ali bawa pasukan ribuan untuk menyerang Muawiyah. Dulu itu kalau perang ada tempat perang, Pak, nggak asal-asal perang. Ini kalau Israel tuh ngancurin Gaza itu itu gila itu. Itu punya saudara namanya Muawiyah. Berarti Muawiyah ini siapa Nabi? Siapanya Nabi? Ipar Sayyidina Muhammad SAW. Jadi konflik sahabat itu konflik keluarga besar Sayyidina Muhammad SAW. Namanya raja, ada intelnya dan ada intil-intilannya. Ternyata itu ada intelnya. Sampai di satu padang namanya Karbala, itu rombongan Sayyidina Husain yang dijanjikan sudah ada yang membaiat dia di Kufah, dibabat habis oleh panglima, saya nggak boleh sebut Ubaidullah, Ubaid bin Ziyad. Ubaidullah atau Ubaid bin Ziyad ini dia punya tentara khusus menyergap Sayyidina Husain dan keluarganya, itu mati dipenggal, kepalanya ditanam di mana, tubuhnya ditanam di mana. Konon yang sekarang di Mesir itu kepalanya, Pak. Maka di Mesir ada makam Husain. Kira kalau ada kakek tahu cucunya dibunuh gitu, sedih kan? Yang paling sedih Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kesedihan meninggal Husain itu bukan masalah Syiah dan Sunni. Itu masalah Bapak punya sisi kemanusiaan atau tidak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingin bawakan topik atau tajuknya Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah, ya. Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah. Sejauh apa hubungan keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisah yang terjadi pada tragedi Karbala 10 Muharram dengan akidah Ahlus Sunnah, pandangan ulama Ahlus Sunnah. Sebelum jauh-jauh hari kita bahas itu, kita bacakan hadis-hadis yang sahih dulu tentang Ahlul Bait, ya. Dalam Jami' Tirmidzi, Imam Tirmidzi murid terbaik Imam Bukhari, sehingga Bukhari pun ngambil beberapa hadis kepadanya. Apa kata Nabi SAW ketika Sayyidina Al-Hasan dan Husain sedang main-main? Kata beliau, Sayyida hadani sayyida syababil jannah. Ini hadis sahih. Dua pemuda ini, Hasan dan Husain, cucuku ini, adalah penghulu pemimpin pemuda-pemuda surga. Saya mau tanya, Pak, di surga ada orang tua nggak? Berarti semuanya pemuda. Tenang, Pak, yang sudah ubanan, yang sudah giginya rontok, nanti kita seumuran semua, Pak. Kita seumuran semua nanti. Cuma ini karena keduluan Bapak lahir aja, gitu aja bedanya. Kalau tugas kan sama, liya'budun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kabar dari Nabi SAW, kabarnya sahih, bahwa pemimpin surga langsung Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahas hadis ini bukan hadis Syiah. Kita ini Ahlus Sunnah. Tapi hadis yang sama juga dipakai oleh orang Syiah. Itu sebabnya saya sering sampaikan, seandainya saja orang-orang Syiah tidak menghujat sahabat-sahabat Nabi, maka perbedaan kita dan mereka sedikit sekali. Sedikit sekali.
Yang di Iran hari ini itu Syiah namanya Ithna Asyariyah. Ithna 2 Asyariyah 12 imam. 12 imam itu bagi ahli sunnah imam sunnah, tapi bagi mereka imam Syiah. Paham maksudnya? Jadi 12 imam itu diperebutkan antara dua teolog ini, dua aliran akidah ini. Dan mereka memang zuriat dari nasab yang tahir, yang suci, nasab Sayyidina Al-Husain, ya. Sayyidina Al-Husain dan Hasan ini ada perbedaan. Husain ini adiknya. Husain itu Hasan kecil. Jadi Hasan, Husain. Husain bahasa Arab artinya orang yang tampan, dan dia lebih kecil dari Hasan. Husain tasghir Hasan, ya. Lahir dari rahim perempuan paling mulia di alam semesta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu menyimpan semua asrar Nabi Muhammad SAW. Ini ada satu Syiah Ghulat, bukan Syiah 12 ini. Syiah Ghulat ini juga dianggap kafir oleh Syiah yang ada di Iran hari ini. Jadi Syiah yang di Iran hari ini itu sudah Syiah paling moderat, Pak. Karena sudah Syiah-Syiah yang kacau-kacau itu sudah rontok-rontok. Sisalah Syiah yang hari ini. Makanya mereka sama ulama Azhar ketemu, sama ulama Yaman sama ulama Suriah ketemu, berijtima, ya, berjumpa. Ada sekelompok Syiah yang menggunakan, dan itu ada di riwayat mereka, tapi riwayatnya semuanya palsu, bahwa Sayyidah Fatimah menerima mushaf dari Nabi yang bukan mushaf Al-Quran. Kita langsung konfirmasi ke ulama-ulama Syiah itu, baik langsung ataupun tidak langsung, dari kitabnya ataupun bertanya, itu maksud riwayat ini apa? Kalian meyakini ada Quran selain Quran yang ada hari ini? Nah, yang paling menarik adanya ada Sayyid Kamal Al-Haidari, itu ulama dari Najaf, Irak, tapi jadi ayatullah, jadi ulama marja yang lebih cerdas dari Ayatullah Ali Khamenei yang hari ini. Ya, kalau keilmuan mungkin dia termasuk mujtahid dan mujaddid di kalangan Syiah, karena beliau tidak ada kebencian kepada Ahlus Sunnah. Bahkan dia mengkritisi ajaran-ajaran utamanya Syiah. Makanya dia sudah dikafirkan sebagai Syiah, tapi juga menanggung mul masuk Ahlus Sunnah. Apa penjelasan dia? Semua riwayat mengenai bahwa Sayyidah Fatimah mendapatkan mushaf selain mushaf Al-Quran, itu riwayatnya tidak seperti yang dibayangkan. Karena ada di Al-Kulaini, jadi mereka punya kitab seperti kita Sahih Bukhari, mereka punya Al-Kafi, ada Biharul Anwar, ada banyak lagi. Di salah satu riwayat yang dia kemudian sitir di situ, ternyata yang disebut mushaf di situ bukan mushaf Quran, tapi ada beberapa amanat-amanat Rasulullah tentang akhir zaman, yang kisahnya, penjelasannya sangat tebal, sangat panjang, lebih tebal dari Quran yang dikumpulkan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi isinya apa? Mushaf Fatimah itu bukan Quran, tapi lembaran tentang kejadian akhir zaman. Mulai dari meninggal beliau sampai nanti Imam Mahdi. Siapa yang mati, siapa yang hidup, kejadian ini, kejadian itu, termasuk kematian tragis pada cucu beliau Sayyidina Al-Husain. Satu kali Sayyidina Muhammad SAW dalam hadis Imam Ahlus Sunnah, kitab Musnad Ahmad,
Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, guru Imam Bukhari, punya kitab judulnya apa? Musnad. Musnad itu hadis yang diriwayatkan, dikompilasi, dikumpulkan berdasarkan nama sahabat. Abu Bakar, kumpulan hadis Abu Bakar. Saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu punya kitab ini, itu tebal segini tebalnya. Jadi Bapak Ibu ini kalau mau cari hadis Abu Bakar apa aja, ntar tinggal lihat Musnad Abu Bakar. Umar apa aja, nanti Musnad. Nanti sampai kepada Utsman, Ali, Hasan, Hussein, nanti ketemu ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang belusukanlah jalan-jalan. Nabi ini kalau di konsep orang hari ini disebut time traveler ya, orang yang bisa nembus waktu karena dia dekat dengan Sang Maha Waktu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi lagi terang-terangnya, lagi siang atau sore di saat hadis itu, tiba-tiba beliau terdiam, matanya berkaca-kaca, dan beliau mengatakan inni la ajid, kalau nggak salah begitu lafaznya, raihata dami, yakni al-Husain ya, aku mendapatkan mencium bau segar darah Husain, safki dima'il Husain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau mencium, beliau lagi di Madinah tapi mencium bau darah Husain. Jadi dia diperjalankan dan beliau melihat siapa yang bunuh cucunya sendiri. Kalau ada orang ganggu cucu kita gimana Pak? Kita ganggu balik Pak. Betul nggak? Apa kata Nabi? Al-Hasan wal-Husain minni, atau Husain minni wa ana min Husain, atau Hasan minni wa ana min Husain min Hasan. Ini cucuku dari darah dagingku dan aku darinya. Itu bahasa Nabi menjaga, mengakuisisi tentang siapa yang disebut cucunya ini. Ini hadis ahli sunnah semua. Saya nggak akan sebutkan dari riwayat Syiah karena metode kita menentukan hadis sahih tidak sahih dengan Syiah ini masih ada perbedaan. Kenapa? Kalau sahih menurut Syiah, jika diriwayatkan dari Imam Ahlul Bait, walaupun bukan dari Nabi tapi dari Imam 12, itu disebut dengan hadis sahih. Kalau di kita nggak masuk. Bagi kita, walaupun dari Sayyidina Ali, walaupun dari Hasan Hussein, jika riwayat kepada beliaunya tidak valid, informannya nggak valid, hadisnya batil. Dan itu banyak. Maka dengan semua ketakziman kita dan fisik, sahabat bertengkar Pak. Ini pertengkaran pertama terhebat di kalangan orang-orang yang dijamin masuk surga. Pecahlah dua partai, partai Muhajirin, Ansar. Orang Ansar sudah pilih pemimpinnya, amirnya. Apa kata orang Ansar? Hei Muhajirin, kali ini pendatang, kira-kira begitu. Kami pribumi, minna amir wa minkum amir. Kami punya pemimpin, kalian boleh pilih pemimpin sendiri. Abu Bakar belum datang, Abu Bakar masih di luar kota. Maka Sayyidina Nabi SAW tubuhnya masih dibiarkan, dijaga, nunggu orang kepercayaan beliau yang seumuran yang menemani beliau di Gua Thur pulang. Karena hanya kata beliau yang nanti didengar. Pulang,
beliau kemudian masuk ke tempat ke hujrah Nabi Muhammad SAW, yaitu hujrah Aisyah, dan mencium kening beliau. Nah, ini sunnah kalau ada orang meninggal, orang dekat kita, kita cium keningnya. Jangan takut, Pak. Yang ditakuti itu orang hidup. Mencium orang hidup baru kita takut. Mencium kening orang meninggal itu sunnah kalau itu masih orang dekat, ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat kabar bahwa para sahabat sudah bertengkar masalah politik. Baru saja belum meninggal, orang-orang dijamin masuk surga, urusan politik sudah begini. Jadi ini kelemahan kita. Kita sebutkan hari ini, Bapak Ibu. Kelemahan semua umat, termasuk umat Islam, bukan pada imannya, bukan pada ilmunya, bukan pada zikir tahajudnya, bukan pada dermawannya. Ini masjid bagus-bagus, tanda orang sini dermawan, karpetnya tebal terus, ya. Di mana sikap politik? Jadi kalau mau hancurkan satu negeri, termasuk negeri ini, kalau menghancurkan suatu agama, termasuk agama ini, hidupkan isu politik di situ. Lucu nggak, Pak? Negara UK itu demokrasinya murni atau masih ada kerajaan di situ? Masih ada kerajaan di situ. Lucu nggak? Mereka jualan demokrasi kemana-mana. Walaupun perdana menterinya dipilih secara demokratis. Maka kalau ada anak-anak muda hari ini mengejek Kesultanan Jogja, Solo, Banten, Cirebon, atau yang ada di Palembang, atau yang di Sumatera, atau yang di Pontianak, yang di Kutai, yang di Sulawesi, dimanapun, saya akan mentertawakan dia. Anda ini korban, nggak dijajah secara fisik, tapi dijajah secara ideologi politik. Yang paling lama menguasai Nusantara ini bukan Belanda sebenarnya. Nusantara ini kan luas, Pak, dari ujung Aceh termasuk Semenanjung Malaysia sampai ke Sulu. Itu yang bagi-bagi siapa? Yang bagi-bagi Inggris. Cuma karena Indonesia tidak dijajah Belanda, kita ini dieksploitasi oleh VOC. Dan tidak semua negeri. Yang 350 tahun cuma Batavia. Sampingnya Banten sudah tidak. Cirebonan sudah tidak. Kesultanan belakangan mereka baru menyerahkan. Karena politik, dan Bapak baca semua kekacauan kesultanan di Nusantara, itu yang dimainkan bab politik. Sehingga putra mahkota melawan rajanya, paman melawan, begitulah semua sama. Jadi kalau ada yang ngejek sistem monarki yang ada di negeri ini, dia korban. Ya, itu korban. Kita nggak pro juga monarki, Pak. Tapi itu bagian dari kearifan yang ada di negeri ini. Oh, di kita juga ada kok kerajaan-kerajaan. Itu kan sesuai dengan sejarah yang ada. Ya. Lalu yang betul-betul demokrasi mana, Pak? US. Pernahkah US punya presiden perempuan? Pernah nggak? Sampai hari ini mereka masih rasis sama orang kulit hitam dan orang Latin. Demokrasi apa? Mereka jualan toleransi, tapi mereka toleransi ya? Enggak. Ya, jadi mohon maaf. Al-Quran mengajarkan toleransi yang lebih kuat. Ya, bacalah surat Al-Hujurat. Ya. Itu boleh disebut ummul muamalat. Jadi kalau orang tanya induk kaidah bermuamalah, berinteraksi kepada sesama makhluk di dalam Al-Quran, itu adanya di surat Al-Muamalat. Apa di surat?
ya, Al-Hujurat, ya. Boleh juga disebut Ummul Muamalat, ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, barulah ditanam. Di mana ditanamnya? Beliau waktu hidup pernah mengatakan, al-anbiya dufinu haitsu ma matu. Para nabi itu ditanam, dikuburkan di mana mereka berpulang. Maka di mana beliau berpulang menghembuskan nafas terakhir? Di kamar Sayyidah Aisyah.